antara mustasna dan mustasna minhunya harus terhubung itu. Kalau misalnya terpisah, dia tidak ada korelasinya dengan mustasna minhu, berarti batalah syarat dari istisna tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada al-istisna. Ini sudah Bapak Ibu. Ini rangkumannya, rangkuman pelajaran kita. Al-mukhassisat. Jadi khas tu, kapan dia hukum khas tu ada? Kalau ada taksis, ya kan? Ada taksis. Kalau nggak ada taksis, lafaz tu masih berada pada keumuman. Kemudian taksis itu dia kan sebuah adat. Adat itu adalah alat lah. Jadi alat untuk mentaksis itu dinamakan mukhassisat. Nah, iya. Jadi alatnya bisa berbentuk muttasil, bersambung dengan ucapan apa? Dia arti muttasil itu adalah tidak bisa berdiri sendiri dia. Dia butuh seperti al-istisna, butuh kepada syarat, butuh kepada sifat. Nah, kemudian yang munfasil itu dia bisa berdiri sendiri. Dia tidak butuh adat. Nah, dia bisa berbentuk syariat, khitab ya, Quran dan hadis. Al-his itu adalah indra. Kemudian dengan akal, itu dia. Nah, ini dia rangkuman dari khas tadi. Kalau ada kita jumpai sebuah lafaz bertemu dengan ini, antara enam inilah, berarti ucapannya sudah berpindah dari umum menjadi khas, itu aja. Nah, ini aja, pahami aja. Nah, pahami ini adalah ini adalah penyebab sebuah lafaz itu beralih dari am menjadi khas. Kalau tidak ada ini, berarti dia tetap menjadi umum. Nah, gampang Bapak, sahala insyaallah. Kemudian kita masuk istisna, contohnya istisna. Ini sudah Bapak Ibu, kita hapus. Kan kalau mau catat dulu itu. Berarti kan insyaallah gampang kan, bab khas kan, usul fikih gampang. Ini kalau kita sudah belajar nahwu, gampang ini lagi. Kalau sudah belajar nahwu ini, yang muttasil ini, gampang ini. La yastaqillu binafsih. Tidak bisa berdiri dengan sendiri. Dia butuh penopang dia. Kalau dia tidak ada yang ini, dia tetap berada pada keumuman. Nah, contohnya al-istisna al-asr. Ada yang hafal surah al-asr? Iya. Mana dia? Mana yang hostnya? Mana yang ada ilah. Itu di dalamnya ada istisna. Berarti setelah ilah mustasna kan, illal ladzina amanu. Yang mana mustasnanya? Mustasna itu biasanya setelah tanda ilah. Berarti alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw sabr kan? Ada ilah dan saudara-saudaranya. Siwa ada, tauma ada, hasya. Nah, misalnya Allah katakan innal insana lafi khusr. Kalau enggak ada istisna, berarti Allah mengkhabarkan seluruh manusia itu merugi, ya kan? Tapi ada istisna, siapa yang dikhususkan, dikeluarkan dari keumuman itu? Manusia kan banyak Pak. Ada yang kafir, ada muslim, ada yang ini kan? Tapi Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Berarti orang yang tidak merugi siapa? Orang beriman
itu yang saling menasihati kan, dengan rasa sabar kan, dan yang benar hak. Itu lafaznya khas ya kan. Ini kita hapus ya Bapak Ibu. Iya, nanti kita jelaskan syarat itu apa. Al-hissu, al-aql. Nanti akan kita bahas itu. Contoh di sini al-istisna tadi surat al-asr. Innal insana. Kalimat innal insana. Lihat kalimat al-insan. Pakai apa dia? Alif lam. Apa jenis alif lamnya? Istighraqiyah kan? Istighraqiyah. Menunjukkan kepada keumuman. Berarti kan semua manusia. Baik apa? Muslim, baikkah kafir, musyrik, benar-benar dalam insan itu isim jam'i itu. Itu Allah alam. Yang jelas insan itu isim jam'i. Nih. Kalau sampai di sini aja, seandainya umum kan? Dari mana kita tahu umum? Dari kalimat insan. Karena dia menggunakan alif, jenis alif lamnya istighraqiyah. Al-istighraqiyah kan? Menunjukkan kepada keumuman. Berarti seluruh manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ini lamnya nama lam muzahlaqah, nama kan? Muzahlaqah. Ini lamnya namanya lam muzahlaqah. Muzahlaqah. Lam yang tergelincir. Aslinya di sini la inna. Aslinya la in, karena tidak boleh dua taukid ya. Jadi dipindahkan di sini. Nama muzahlaqah, tergelincir, berpindah dia. Ini itu di nahwu itu. Tapi di sini kita fokus kepada keumumannya. Berarti di sini menunjukkan seluruh manusia, baik muslim ataukah atau kafir. Kalau sampai sini saja Allah berbicara, percuma kita hidup kan? Ya, seandainya Allah sampai sini saja berbicaranya, berarti percuma saja kita hidup dan ibadah kan? Tapi Allah berikan ilal ladzina amanu wa amilus shalih. Ada istisna itu. Karena tadi ada istisna tadi. Ada istisna, ada utul istisna dan saudara illah. Saudara-saudara illah. Illah punya saudara. Sama kayak karena juga punya saudara. Istisna juga punya saudara. Seperti siwa, ada, atau ma'ada, kan hasya. Sama kayak inna wa khawatuha kan, dia punya saudara-saudara juga dia. Berarti illal ladzi itu adalah mustasna. Mustasna minhunya adalah al-in, jumlah ini kan mustasna minhu dia itu. Kemudian istisna ini kata beliau di sini juga punya syarat. Iya, kita masih di muttasil istisna. Kata beliau an yakuna muttasilan bil kalami. Dia itu menunjukkan apa? Harus bersambung dengan ucapan. Maksudnya apa? Masih ada dengan yang mustasna minhunya itu.
Kemudian misalnya dikatakan laka aliyun alfun illa alfan. Laka aliyun alfun illa alfan. Ini masuk mustasna enggak? Berarti ucapannya masih masuk khusus atau am nih? Hah? Laka aliyun alfun ila alfan. Masuk kategori khas enggak? Atau masih am? Masuk kategori yang mustasi. Enggak masuk ucapannya ini khas atau am? Khas. Hah? Khas. Dari mana kita tahu khas? Ilah. Nah, jadi tidak semua pakai ilah bisa di khas dia. Karena dia masih satu jenis pengucapannya. Sama aja dia. Kan yang namanya istisna itu kan mengeluarkan sesuatu kan? Iya. Iya kan? Dikeluarkan dari yang sekian itu dikeluarkan salah satunya. Ali untukmu 1000 kecuali 1000. Betul apa? Sama aja kan? Berarti sama? Masih umum dia. Laka aliyun alfun illa alfan. Ali untukmu 1000 kecuali 1000. Berarti dia masih dalam ucapan itu kan. Yang namanya mustasna itu kan mengeluarkan yang dari umum. Misalnya kamu punya uang 1000 kecuali 200 ya kan? Berarti uangnya berapa? 800 itu baru khas dia dikeluarkan. Kalau masih ini 1000 berarti masih tetap dia itu. Nah. Tapi kalau begini enggak pernah diucapkan Ustaz. Hah? Enggak umum diucapkan. Ya, kalau di kita ya, kalau di orang Arab ini di usul fikih ini masuk apa ini? Iya. Laka aliyun alfun illa alfan. Nah, dia masih punya 1000. Dia kan namanya istisna tuh mengeluarkan kan. Misalnya dari sini, ada sekian banyak ini diambil satu. Misalnya kan ada banyak spidol nih, diambil satu. Berarti ini jadi khas kan? Iya kan dikeluarkan. Ya, namanya istisna itu kan mengeluarkan kan? Iya, mengeluarkan dari yang umum. Kalau ini kan enggak ada keluar dah. 1000 tetap 1000 dia itu. Nah. Iya. Ini khusus untuk orang Arab aja Ustaz. Bukan, ini pemahaman dalam usul fikih nih, Pak. Kalau misalnya untukmu 1000 tuh, kecuali 1000, kan sama aja tuh. Kan enggak ada istisna-nya dia. Kecuali diambil satu sama dia kan. Ini untukmu 1000 kecuali 200. Ya kan? Berarti untuk dia 800 baru khas dia itu. Ini kan masih saja dia 1000 tetap 1000. Jadi dia masih di dalam satu jenis itu. Contoh lain yang bukan seperti ini apa? Masih. Itu juga ya. Hah? Apa contoh lain? Ya, seperti ini masih seperti ini. Dalam bahasa Indonesia. Ya, dalam saya enggak masuk dia, Pak. Iya, enggak bisa karena ini bahasa orang Arab dan usul fikih, Pak. Kalau bahasa kita dengan bahasa mereka enggak bisa disamakan. Tapi cuma dipahami dari usul fikih. Berarti sama aja kamu tuh. Iya kan? Sama saja kan? 1000 tetap 1000. Nama istisna ini kan dia pengecualian dikeluarkan kan? Seperti ini. Sebanyak ini spidol. Ya, ataulah barang-barang di sini. Diambil satu. Berarti jadi istisna dari keumuman ini dikeluarkan satu. Berarti ini menjadi khas dia, khusus dia. Jadi di antara banyak ini yang dipakai. Berarti dia menjadi orang yang khusus. Tapi kalau misalnya saya punya spidol sekian lah, 5 kecuali 5.
Apa maksudnya? Masuk tetap aja kan, nggak masuk dia dalam istisna kan. Nama istisna itu dikeluarkan. Tapi kalau tetap ini sama, ya kan? Jadi dalam istisna itu tidak boleh mustasna dan mustasna minhunya itu masih satu jenis kan. Misalnya laka aliyun alfun illa mi'atan, itu baru masuk kepada istisna kan. Itu dia. Kalau ini kan sama aja nih. Nah, memang bahasa usul fikih memang seperti ini. Butuh apa kita? Pemahaman ya kan. Berarti dia ini tidak masuk kategori istisna. Jadi namanya istisna itu Bapak Ibu, dia itu mengeluarkan sesuatu atau mengeluarkan sebagiannya kan. Kalau ini 1000 ada yang keluar enggak? Tetap 1000 dia kan. Berarti untuk si Ali itu tetap utuh dia kan, kecuali laka aliyun alfun illa mi'atain misalnya kan. Berarti dia mendapatkan 800 kan, 200 dikeluarkan dari yang 1000 itu dia itu. Nah, usul fikih itu. Bukan laka alayya. Hah? Bisa juga laka ali untuk si Ali, alayya bisa juga. Iya. Iya. Bisa mungkin kalau kita nama orang Ali bisa juga untukmu wahai Ali. Iya, untukmu Ali 1000 kecuali 1000. Hah? Iya bisa. Laka ya Ali itu untukmu wahai Ali. Bisa badal dia kan dari Ali kamu domir kan. Itu dia. Bisa juga laka alayya alfun ila alfan. Untukmu bagiku 1000 kecuali 1000 itu. Ini bisa kedua-duanya itu. Yang menunjukkan atau kategori mutasi itu di mana Ustaz? Hah? Ini dia bertemu dengan istisna dan syarat atau sifat di antara tiga ini. Di antara tiga ini. Ya. Ya, di antara tiga ini. Iya, di antara tiga. Kemudian kata mu'alif di sini istisna ya kan. Istisna itu mengeluarkan sebagian ya kan. Nah, kemudian contohnya seperti tadi kan. Innal insana lafi khusr ya kan. Illa ladzi itu kan mengeluarkan sebagian manusia. Dari sebanyak manusia itu dikeluarkan sebagian, yaitu yang masuk kategori yang tidak merugi siapa? Orang beriman dan orang menjauhkan. Kemudian contoh yang lainnya, yang tidak termasuk bagian istisna. Ini yang tidak termasuk bagian dari istisna. Meskipun pakai illa, laka alai alfun illa alfan. Berarti kan keluar dari mana istisna. Istisna aja sendiri maknanya mengeluarkan sebagian dikeluarkan. Ini dikeluarkan enggak? Hah? Masuk kategori istisna dia enggak? Kembali lagi dia kan. Berarti apa artinya kalau bahasa itu? Sama saja dia. Berarti iya. Nah. Podo wae. Jadi kan berarti syarat istisna itu sekarang kita kata beliau syarat istisna itu an yakuna muttasilan bil kalam. Nah, berhubungan dengan ucapannya kan, tapi dikeluarkan. Ini kan masih satu jenis dia. 1000 kan? Iya. Berarti dia tidak berlaku hukum istisna. Tetap 1000. Cuman bahasa usul fikih seperti ini dia. Hah? Aplikasinya Penerapan ini kita membedakan mana yang kalam itu ucapan itu bermakna istisna, mana tidak. Ini jangan sampai kita seakan-akan ada illah. Kita bilang istisna kan. Nah, terkecoh kita kan. Kalau mungkin di nahwu secara apa kan dia ini mansub ya kan. Tapi secara usul fikih kan secara analoginya gimana?
Sama, berarti sama aja kan, berarti dia tidak masuk kepada definisi istisna. Sedangkan definisi istisna itu adalah mengeluarkan sebagian. Ini ada nggak dikeluarkan? Hah? Dia aja 1000 kecuali 1000 itu. Nah, cuman bahasanya seperti ini dia. Ibaratnya yalah dia aja 1000 itu. Cuman laka alaya atau laka ali alfun ila alfat. Jadi tetap aja dia memberikan 1000, enggak dikeluarkan dari 1000 itu madiyah itu. Nah, inilah bahasa-bahasanya usul fikih Bapak Ibu. Kalau Ali itu kata aliyun pakai tanwin ya kan? Iya. Kalau munada nama orang biasa. Ya Ali ya. Iya. Aliyu dia tanpa apa nama tuh? Tanpa tanwin dia. Karena dia mansub aslinya kan. Ustaz, kalau dikasih contoh lain misalnya kamu Ali pergi kecuali pergi itu bisa? Hah? Ya berarti dia nggak masuk mustasna dia. Ini adalah contoh gambaran bahwasanya tidak semua yang ada ilah itu menandakan atau istisna itu. Pakai ilah ini. Iya. Tapi ilah yang masih satu pun. Ya dia mesti satu apanya? Ya. Nggak masuk. Artinya masih satu kan. Ya, nggak masuk dia kategori istisna dia. Kamu harus pergi kecuali pergi itu bisa nggak dalam bahasa Arab? Bisa juga. Ya. Bisa juga ada itu. Dahaban. Ya. Ila dahaban. Dahaban. Iya. Bisa kayak begitu. Bisa. Itu kalau yang ini adalah dimasukkan ke dalam bahasanya usul fikih itu. Jadi di sini sebagian pensyarah itu memberikan contoh tidak semua istisna itu dengan tidak semua ilah itu menunjukkan jumlah istisna, ya kan? Tapi diberi contoh seperti ini. Untukmu 1000 kecuali 1000. Kita kan di sini disuruh apa? Mikir sama usuliyun nih. Kita suruh mikir ini. Berarti apa sama maknanya? Sama saja. Jadi enggak dikeluar. Jadi di sini adalah definisi menjelaskan bahwasanya definisi dari istisna itu mengeluarkan sebagian. Ini ada enggak dikeluarkan sebagian? Enggak ada. Berarti syarat. Ini kita tarik saja. Nah, kepada syarat dia pakai syarat misalkan akrim, yang contoh syarat dia mengeluarkan sebagian. Seandainya dia masuk dalam kalam tuh, maka dia bukan bagian dari tersebut, bukan bagian istisna itu dia. Misalnya seperti ini, saya berikan tulap semuanya pulpen, berarti masuk semua. Illa rojulan, kecuali satu orang. Berarti itu istisna, ada dikecualian. Dari sekian banyak itu cuma satu tidak dapat dikhususkan dia kan. Kamu tidak dapat kan. Sekarang asyartu. Bagai syarat. Contoh syarat apa? Akrim. Misalnya akrim at-tullaba in akramukum. In akramukum. Muliakanlah para siswa jika mereka akrim, pakai kalah supaya ini satu orang diperintahkan sama mudir, kamu muliakanlah satu siswa. Kemudian kalau nggak pakai ini, umum apa khos? Umum kan, masuk semua siswa, baik yang jahat, baik yang baik, baik yang tidak baik, ya kan? Berarti semua siswa. Kita kasih syarat, in syartiyah, in akramuka. Ya, ini. Jika yang
muliakanmu. Kalau yang kurang ajar apa? Berarti dia masuk khas dia kan, dikhususkan itu yang dimuliakan siapa saja yang memuliakan kita. Yang enggak memuliakan kita, yang tidak menghormati kita, enggak perlu dihormati itu. Nah, ini dia jadi lafaz yang membentuk sebuah kalimat itu menjadi khas. Salah satunya adalah ada syarat in. Seandainya enggak ada in ini, bagaimana jadinya? Umum kan, semua tuh tulab. Baik yang kurang ajar, baik yang sopan, yang lain ya kan, baik tinggi, panjang, pendek apa kan. Nah, tapi kalau di sini kasih in akramuka. Bagi yang, jika yang memuliakanmu, berarti dikeluarkan kan? 200 orang, 300 orang tulab di sana itu. Nah, ternyata yang punya akhlak baik cuman 10 misal atau 20. Berarti yang dimuliakan itu berapa orang? Cuman yang 20 misalnya kan. Misalnya kita nih di suatu instansi pendidikan ada siswa 300 orang, siswa siswinya. Kemudian yang memuliakan guru itu misalnya ada 30 orang. Berarti yang dimuliakan itu berapa orang? Cuman 30. Yang sisanya ya enggak perlulah, ya kan? Itu namanya khas dengan menggunakan syarat. Jadi lafaz khas itu bisa menggunakan istisna, bisa menggunakan syarat. Nah, misalnya disuruh babuko kan, saya akan pergi babuko jika kamu melayani saya kan. Khas apa saya akan pergi buka bersama denganmu jika kamu mentraktir saya. Itu lafaznya apa khas? Khas. Kalau misalnya saya akan berbuka dengan kamu, berarti nyobain seorang nyetraktir, ya kan? Bayi babuko. Tapi ada syaratnya. Kalau ditraktir, dibagian, berarti sudah lafaznya menunjukkan kepada khusus kan, khas. Kalau dibagi, kalau di dibagian, ditraktir, bayi babuko. Itu dia. Misalnya guru diperintahkan oleh mudirnya kan, satu orang guru, muliakanlah para siswa. Jika yang memuliakanmu kan, jika ada siswa yang memuliakanmu. Misalnya siswa itu ada 300 atau 500. Yang diketahui memuliakan guru itu cuman 50 orang. Berarti yang masuk mana? Ya masuk yang ya ada syaratnya kan? Berarti yang kita muliakan cuman 50 dari 500 yang dimuliakan 50. Ditanya apa alasannya kenapa 50 saja yang karena ada syaratnya. Kata mudir, jika yang memuliakanmu, ya kan? Akramuka. Fi'il akramuka. Iya. Iya. Muliakanlah para siswa jika yang memuliakanmu, jika mereka yang memuliakanmu itu. Ya seperti tadi, jumlahnya anggap saja 1.005 atau 500 lah. Setelah diketahui yang memuliakan itu cuman ada 50 atau 100. Berarti yang kita hormati, yang kita muliakan apa? Yang 100 tadi kan. Kita contoh misalnya seperti tadi. Siswa ada 500. Kalau misalnya kata mudir akrim at-tulaba, berarti semua yang 5 masuk kan? Umum dia kan. Tapi kata mudir in akramuka, jika dia memuliakanmu, ya kan? Berarti yang kita tahu yang memuliakan, misalnya dari data yang kita tahu yang memuliakan guru itu cuman 100 orang kan? Berarti 400 tidak perlu dimuliakan kan? Berarti yang masuk 100. Misalnya kata
dinas kan, berikanlah kepada guru itu apresiasi atau hadiah jika dia itu memiliki integritas atau konsisten. Dari 10 orang ternyata ada satu yang tidak konsisten. Berarti yang dapat hadiah dari dinas pendidikan 9, yang satu lagi itu namanya khos kan, tapi dengan menggunakan syarat. Jadi syarat khos itu bisa menggunakan istisna, bisa menggunakan syarat. Seperti itu. Misalnya saya akan berpuasa kalau ada GPT cara kita. Saya akan berpuasa kalau ada DGPT. Berarti khusus-khasnya kalau ada PT itu kan. Nah, berarti khas itu, lafaz khas itu bisa di antara yang 6 ini. Bisa di antara 6 ini. Nah, ini bisa dengan istisna, bisa dengan syarat dia itu. Nah, gampang Bapak Ibu memahami. Insyaallah. Insyaallah. Jika kasih syarat lah. Kasih syarat dia. Berarti lafaznya sudah menjadi, kalau ada syarat berarti lafaznya sudah menjadi apa? Umum apa khas? Khusus dia kan, cuman yang itu menjadi ya hanya itu saja yang dimuliakan atau depan lah kan. Nah, itu dia. Kalau di ila istighfar ini kan ada hadis Rasulullah, seluruh umat Muhammad akan masuk surga illa man ya'ba. Ya, kan istisna itu kan. Berarti sama kayak ini, Pak. Kullu masuk lafaz apa? Kullu. Apa khas? Umum dia kan. Kalau nggak ada kullu umatin dakhal jannah, nggak pakai illa misalnya. Semua umat Rasul masuk surga kan, baik yang fasik maupun yang mukmin kan, yang soleh dan toleh masuk semua kan. Ilaman ya'ba kan, kecuali yang enggan. Berarti kan ada pengecualian itu. Nah, berarti lafaznya sudah menjadi lafaz khas. Lafaz khas dia. Bisa juga faedah kan, syarat dia itu kan. Pokoknya ada yang menggunakan adatu syarti. Kalau yang ini gimana Ustaz? Inna akramakum indallahi atqakum. Inna pakai